Kalau ternyata hasil autopsi kedua berbeda dengan autopsi pertama, apakah dokter forensik di autopsi pertama akan dijadikan tersangka? Kamarudin Simajuntak, siap. pengacara dari almarhum Brigadir J. Ya. Menko Polhukam memberikan indikasi motivasi penembakan adalah Konten dewasa. konten dewasa. Kalau konten dewasa, orang pasti menduga ya berarti ada hubungan asmara. Ya. Oke. Kemudian tadi Pak Burhanuddin, pengacara dari Brada M, mengatakan sejak di Magelang sudah nyonya ini sudah nangis-nangis. Ada pertengkaran. Ada pertengkaran. Iya. Oke. Itu dulu. Jadi menurut Anda motivasinya apa? Ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai bere saya atau anak klien saya almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf, dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Itu Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya Yaitu apa? itu pertama iri diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi, yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu. Yang katanya poluan. Entah siapa lah itu. Nah, Oke. kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya. Kepada almarhum. Bapak kemana, kenapa tidak pulang dan seterusnya. Oke. Diduga almarhum ini memberitahu bapak pergi ke sana kan begitu, makanya tidak pulang kan begitu. Disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapalah ini kan gitu. Yang poluan cantik. Si cantik lah dulu kita sebut. Nah, maka ketika mereka berangkat tanggal 2 bersama-sama ke Magelang, di Magelang itu diduga ada peristiwa pertengkaran antara siapa dengan siapa? Antara si bapak dan si ibu, sehingga terjadilah nangis-nangis itu di sana. Kemudian akibatnya ada lagi ancaman kepada dia, tapi dari para ajudan. Gara-gara ini almarhum ini ibu jadi sakit kan begitu. Artinya kenapa ini informasi harus diberitahu, kurang lebih begitulah. Nah, kemudian si bapak ini duluan pulang, diduga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembantaian atau pembunuhan ini. Kemudian ada juga informasi masuk ke saya, sebelum masuk ke Duren 3 ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri. Siapa dibawa? Almarhum ini. Oh, dibawa dulu. Makanya saya minta periksa CCTV Baris Krim Mabes Polri itu, periksa segera, jangan sampai dicopoti semua kan gitu. Karena dugaan penyiksaan-penyiksaan itu adalah dilakukan di sana. Dan itu yang mengalami sudah banyak yang mengadu ke saya. Bahkan di sana disebut itu ada minuman keras, tiap sore minum minuman keras, nembak sana nembak sini kan begitu. Di Paminal itu kan begitu ya. Kemudian di sana juga ada alat-alat diduga untuk penyiksaan-penyiksaan seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya kan begitu. Jadi Anda apa dugaan Anda kenapa almarhum dibawa ke kantor Paminal untuk disiksa? Mabes Polri untuk disiksa. Untuk mengaku apa? Ada ya, artinya apakah kau yang memberitahu itu kepada si Nyonya? Ibu? Si Nyonya kan begitu. Karena memberitahu ada hubungan khusus, dugaan hubungan asmara dengan betul si cewek poluan. Nah, jadi dia disiksa untuk mendapatkan pengakuan sampai semua membuka handphonenya. Itu makanya handphonenya itu sejak 1625 itu masih read, sejak itu sudah dimatikan semua. Gitu. Sebentar, Pak Dedi, jadi bilang dulu supaya langsung disita itu CCTV. Pak Dedi, ada pernyataan dari Pak Kamarudin, kuasa hukum Brigadir J, katanya sebelum ditembak almarhum ini dibawa dulu ke kantor Paminal Propam Mabes Polri. Apa itu benar? Diduga dibawa. Diduga dibawa.
Dari hasil keterangan para saksi yang sudah dimintain keterangan, termasuk yang 31 orang yang sudah dimintain keterangan oleh Itsus, tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak ada. Dan semua CCTV yang ada di Mabes Polri saat ini sudah disita oleh penyidik, termasuk oleh Itsus, dan masih dalam proses analisis oleh laboratorium forensik. Dan perlu saya sampaikan juga, Mbak Fatma, memang dari hasil analisa otopsi awal, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh kedokteran forensik ya, karena memang mereka yang lebih berkompetensi. Ya, saya hanya mengutip bahwa semua luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua adalah luka tembak. Dan itu juga diketemukan proyektil yang ada di tubuh Yosua sudah diangkat, dan itu adalah dari senjata jenis Glock 17. Ini keterangan sementara yang bisa saya sampaikan dari hasil pemeriksaan para saksi dan juga dari hasil otopsi awal yang disampaikan oleh kedokteran forensik, dan tentunya nanti akan dikuatkan lagi dari hasil otopsi yang kedua oleh Dr. Ade ya, dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Jadi biar kita betul-betul jernih menyampaikan sesuai dengan fakta dan proses pembuktian secara ilmiah, Bang Fatma. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Pak Kamarudin, saya bertanya lagi. Ya. Tadi Pak Dedi bicara soal hasil autopsi. Katanya hasil itu adalah murni hasil penembakan. Siapa bilang? Sebentar dulu, makanya saya tanya. Sementara di autopsi kedua, dua saksi saudara yang juga adalah dokter menyatakan banyak luka lain di luar penembakan. Apa tanggapan Bapak terhadap pernyataan Pak Dedi? Itu bohong. Apa alasan saudara menyatakan bahwa hoaks pernyataan yang menyatakan bahwa Ya, karena itu murni penembakan? Karena Karopenemas mengatakan Baradae ini katanya pelatih polisi, Ya. pelatih sniper, jago tembak, vertikal segala macam hantu belau gitu loh. Mana tunjukkan sama saya? Enggak, dari segi visumnya gimana? Dari segi visumnya, sebelum divisum, ini sebelum divisum dulu ya, diserahkan mayat Ya. atau jenazah almarhum, tapi tak boleh dibuka petinya. Kami sebagai tulang punya kepentingan secara adat meletakkan ulos di mayatnya. Kenapa dilarang-larang dibuka? Nah, itulah yang membuat curiga, maka muncullah wanita-wanita pemberani. Wanita-wanita pemberani ini dengan dalil mau menambah formalin, maka minta izin sama polisi yang menjaga ketat peti ini nggak boleh dibuka. Maka begitu dibuka, ditemukanlah ada sayatan-sayatan di sini, ada luka di bibir, ada luka di hidung dijahit, ada luka di tangan, ada rembesan darah. Dan secara kasat mata itu bukan penembakan. Bukan tembakan, gitu loh. Bah, kemudian ini Pak Dedi gimana nih Pak Dedi? Ada Pak Dedi tolong, karena dia bilang luka di sini semua kasat mata penembakan. Saya kan Gimana Pak Dedi? dari hasil keterangan dari kedokteran forensik. Ya, dari pihak Bang Kamarudin itu kan menurut pendapatnya dia sendiri, Mbak Fatma. Ya, jadi mari sama-sama kita bersabar menunggu dari hasil otopsi yang kedua. Ingat bahwa humas sama dengan media, kita punya kode etik profesi, juga kode etik jurnalistik. Kita menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data dari sumber yang kredibel. Ya, kalau misalnya sumbernya ternyata dalam prosesnya ada kesalahan, sudah dijelaskan sama Pak Irwasum. Itsus membuka tabir-tabir yang dari awalnya ada berbagai macam pertanyaan daripada masyarakat, kecurigaan dan lain sebagainya, kan sudah dibuka. Ya, sudah dibuka semuanya, ada proses rekayasa, ada proses penghilangan barang bukti, ada proses menghalang-halangi proses penyidikan, itu semua sudah dibuka dan semuanya berproses. Dan kemarin sudah disampaikan secara terang benderang oleh Bapak Kapolri, oleh Bapak Irwasum, termasuk oleh Bapak Kabar Eskrim. Pak Dedi, kalau nanti autopsi kedua menyatakan bahwa memang yang bukan karena luka tembak, walaupun sudah ada akte notaris kesaksian dari dua paramedik yang dikirim keluarga, kalau ternyata hasil autopsi kedua berbeda dengan autopsi pertama, apakah dokter forensik di autopsi pertama akan dijadikan tersangka? Harus. Ya, begini, dokter forensik kan memiliki kode profesi, memiliki keilmuan dan metodologi yang harus dipertanggungjawabkan secara sahih hasilnya. Kalau tentunya ternyata kalau misalnya itu terbukti, sekali lagi Komitmen Pak Kapolri pasti akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini teman kami, Pak. Jadi makanya kami minta Mbak untuk bersabar. Karena semuanya masih berproses. Begitu, Mbak. Jadi calon tersangka berikutnya kemungkinan adalah dokter forensik di visum pertama.
Ya, semuanya itu tergantung dari proses penyidikan dilakukan oleh penyidik. Semuanya tidak untuk kemungkinan apabila penyidik ya dapat membuktikan dan menyimpulkan seseorang itu terbukti melakukan pelanggaran hukum, dapat dipastikan sebagai tersangka. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Bersabar dulu, Bang Hotma, biar ini berproses dulu. Kita tidak berandai-andai. Ya. Karena semua dilakukan oleh penyidikan, Bang Hotma, harus proses dia dan akan dibuka seterang-menerangnya di sidang pengadilan dan akan diuji bukti-bukti tersebut, Bang Hotma.